Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 metodologi penelitian. Pada kesempatan yang ada pada hari ini, kami ingin mempresentasikan terkait dengan metodologi penelitian tipe desain penelitian. Jadi next. Ya, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Aji Sultan Saleh, yang kedua ada Azam Muharam, yang ketiga ada Muhammad Rifki Alfarizi, yang keempat ada saya sendiri, Osinta Vanuta Barat, dan yang kelima ada Salwa Zahra. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terkait dengan tipe penelitian. Yang pertama ada desain penelitian dengan tindakan atau action research design. Adalah tindakan yang berfokus pada tindakan intervensi yang dilakukan selama waktu dalam berbagai bentuk. Strategi intervensi baru dilakukan dengan proses dan siklus proses berulang sampai masalah terpecahkan. Protokol ini dilakukan secara berulang atau siklus di alam untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam situasi tertentu. Dimulai dengan konseptualisasi dan partikularisasi masalah dan bergerak melalui beberapa intervensi dan evaluasi. Dengan kata lain, desain penelitian melalui tindakan ini adalah melakukan suatu tindakan secara terus-menerus sehingga kita dapat melakukan pemahaman entah itu dari segi konsep melalui dari evaluasi penelitian atau tindakan yang kita lakukan. Yang kedua itu ada studi kausal. Studi kausal ini menyangkut dengan dianggap sebagai pemahaman fenomena bersyarat dalam bentuk jika X dan maka Y. Tujuan penelitian ini untuk mengukur dampak perubahan tertentu terhadap norma-norma dan asumsi yang ada. Yang tiga, adanya desain studi kasus atau case study design. Studi kasus merupakan penelitian mendalam tentang masalah penelitian tertentu, bukan survei statistik atau pernyataan komparatif. Tujuan desain ini untuk mempersempit bidang yang sangat luas ke dalam satu atau beberapa hal yang spesifik. Jadi kita langsung menyudutkan sesuatu itu dalam satu bentuk kasus agar kita dapat melakukan pemahaman lebih komprehensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk tipe desain penelitian yang keempat yaitu ada desain cohort atau cohort design. Nah, desain ini sering digunakan dalam ilmu medis, tetapi juga ditemukan dalam ilmu sosial terapan. Studi cohort mengacu pada penelitian yang dilakukan selama periode waktu yang melibatkan anggota populasi atau sampel yang dipersatukan oleh beberapa kesamaan atau kemiripan. Lalu yang kelima itu ada desain cross-sectional atau cross-sectional design. Nah, desain cross-sectional ini memiliki 3 ciri khas, yaitu ada dimensi waktu, ada perbedaan, dan kelompok dipilih berdasarkan perbedaan. Desain cross-sectional hanya mengukur perbedaan di antara berbagai orang, subjek, atau fenomena, bukan proses perubahannya. Yang keenam ada desain deskriptif atau descriptive design. Desain deskriptif menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana ketertarikan dengan penelitian tertentu. Penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada desain eksperimental atau experimental design, sebuah blueprint prosedur yang memungkinkan peneliti untuk mempertahankan kontrol atas semua faktor. Dalam melakukan hal ini, peneliti menentukan atau memprediksi apa yang mungkin terjadi. Penelitian eksperimental sering menggunakan prioritas waktu untuk konsistensi kausal dan besaran korelasi. Desain eksperimen klasik menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya yang kedelapan yaitu desain eksplorasi atau
exploratory design. Desain eksplorasi dilakukan ketika tidak ada atau sedikit kajian penelitian atas suatu masalah. Fokusnya adalah mendapatkan wawasan lebih ketika masalah penelitian berada dalam tahap awal penyelidikan. Desain eksplorasi sering digunakan untuk membangun pemahaman tentang cara terbaik untuk mempelajari masalah atau metodologi yang paling cocok untuk mengumpulkan informasi tentang masalah ini. Selanjutnya yaitu ada desain sejarah atau historical design. Tujuan desain ini adalah mengumpulkan, memverifikasi, dan mensistensi bukti dari masa lalu untuk membangun fakta sehingga menerima atau menolak sebuah bukti hipotesis, sumber-sumber sekunder, dan berbagai bukti dokumenter primer yang otentik seperti buku harian, catatan resmi laporan, arsip, dan informasi non-tekstual informasi, seperti peta, gambar, audio, dan rekaman visual. Selanjutnya ada desain longitudinal atau longitudinal design. Studi longitudinal mengikuti sampel yang sama dari waktu ke waktu dalam jangka panjang yang membuat pengamatan berulang. Pengukuran diambil berkali-kali pada setiap variabel dalam periode waktu yang berbeda. Selanjutnya ada desain meta-analisis atau meta-analisis desain. Meta-analisis adalah metodologi analisis yang dirancang secara sistematis untuk mengevaluasi dan merangkum hasil-hasil penelitian oleh para peneliti lain sehingga meningkatkan ukuran sampel secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada desain observasional atau observational design. Menarik kesimpulan dengan membandingkan subjek terhadap kelompok kontrol, di mana peneliti tidak memiliki kontrol atas percobaan. Ada dua jenis umum desain ini, yaitu pengamatan langsung dan pengamatan tersembunyi. Keuntungan studi observasional memungkinkan wawasan yang berguna dalam memahami fenomena dan menghindari kendala etis dan praktis dalam sebuah proyek penelitian besar dan rumit. Next. Ya, selanjutnya ada desain filosofis. Desain filosofis adalah pendekatan luas yang digunakan untuk memeriksa masalah penelitian dari segi metodologi desain, analisis filosofis, dan argumentasi. Mungkin argumentasi yang kuat terhadap asumsi yang mendasarinya. Pendekatan ini menggunakan alat-alat argumentasi yang berasal dari tradisi filsafat, konsep, model, dan teori kritis untuk menganalisis argumen tentang isu-isu fundamental. Selanjutnya ada desain sekuensial. Desain sekuensial ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan secara sengaja dengan menggunakan pendekatan berurutan, di mana satu tahap penelitian yang akan selesai sebelum memasuki terhadap berikutnya. Setiap tahap dibangun berdasarkan tahap sebelumnya, hingga data yang cukup terkumpul dalam jangka waktu tertentu untuk menguji hipotesis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Saudara Azam, dipersilakan. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kami yang sudah lakukan ini, jadi untuk penelitian itu sangat banyak. Jadi kita harus memilih tipe desain yang cocok dengan metode penelitian yang kita pilih. Mungkin itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.